Saya pernah jadi penyintas kekerasan waktu kecil gitu ya. Sayangnya waktu itu yang terjadi sama saya adalah anak terhadap anak gitu. Jadi memang yang menjadi pelaku adalah sepupu saya sendiri gitu kan. Orang yang masuk komunitas tidak harus teman dalam keadaan baik-baik saja. Nah, saya pengen bangun satu shelter khusus untuk bagaimana nanti anak-anak bisa yang menjadi korban kekerasan, mungkin apa semacam rumah singgah lah, untuk ada bagaimana nanti healing center seperti itu. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child's Poverty. Saya Monita Tahalea, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Salah satu yang sangat menyenangkan menjadi orang tua sponsor adalah selain kita memberikan manfaat kepada seorang anak sponsor, namun komitmen donasi yang kita berikan setiap bulannya juga memberikan manfaat untuk anak-anak lain di sekitarnya. 1 anak saja tersponsori, 4 anak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi 4 kali lipat. Tamu saya berikut ini adalah seorang anak yang bukanlah seorang wakil anak, tapi saat itu tinggal di daerah yang didampingi WFI dan menjadi salah satu anak yang juga mendapatkan manfaat dari program-program yang WFI lakukan. Sejak dahulu bahkan beliau sudah aktif di forum anak di WFI area program Pontianak. Dan kini sudah 10 tahun berlalu, beliau menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan sedang mengambil pendidikan doktor atau S3. Apa kabar Joshua? Puji Tuhan baik, Kak Monita. Tepuk tangan semua teman-teman, selamat datang Joshua. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, kita perkenalan singkat dulu. Boleh Joshua sebutkan nama, asalnya dari mana, profesi orang tuanya apa, dan cerita sedikit tentang masa kecilnya Joshua. Oke, terima kasih Kak Monita. Jadi perkenalkan, nama saya Joshua Fernando. Biasa teman-teman manggil saya Jojo. Saya asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Nah, orang tua saya kebetulan profesinya sebagai guru. Gitu ya, that's why makanya anaknya menjadi dosen. Gitu ya. Karena doa orang tua juga. Dua-duanya papa mama dosen? Enggak, hanya ayah. Oke, ayah gitu, dosen. ya. Nah, terus kalau ditanya mengenai masa kecil seperti apa gitu ya, masa kecilnya bisa dibilang puji Tuhan bahagia karena bertemu dengan teman-teman yang luar biasa gitu ya, bertemu juga dengan kalau kami bilangnya dulu kakak-kakak WFI yang luar biasa gitu ya, yang mensupport kita, yang membantu kita untuk lebih berkembang lebih baik lagi gitu ya, dan jadilah Jojo yang sekarang seperti itu, Kak Monita. Tadi kamu belum sebutin mama? Oh ya, ibu rumah tangga seperti biasa, membantu ayah sehari-hari, mensupport gitu ya. Dan memang ibu juga aktif sebagai aktivis gereja juga. Keren. Dulu cita-cita kamu waktu masih kecil apa, Jo? Nah, saya cita-cita waktu kecil itu dokter. Jadi belum guru dulu ya? Belum guru dulu. Memang dari dulu kayak setiap ditanya mau jadi dokter atau sempat kayak berubah-berubah gitu? Karena saya melihat tante saya profesinya dokter, dan ibu saya juga sempat berkuliah dokter, cuma memang tidak selesai kuliahnya gitu. Nah, jadi saya terinspirasi dari tante saya gitu ya, ketika ada pasien dia menolong gitu ya, pasien tersebut gitu. Nah, makanya cita-citanya dokter seperti itu. Nah, tetapi karena perjalanan hidup ya namanya, akhirnya saya memutuskan panggilan saya memang menjadi dosen sekarang kayak gitu. Yang bikin kamu jadi langsung kayak oke, guru terus dosen, apa tuh Jo? Karena banyak ya, ketika saya aktif di forum anak gitu ya, bersama dengan WFI gitu ya, saya bertemu dengan banyak orang gitu kan. Dulu kan kegiatan kita sosialisasi gitu ya, banyak edukasi tentang program-program kerja kita gitu ya, beraudiensi, ketemu dengan banyak orang, dan ternyata interaksi itu di mana edukasi, sama-sama meningkatkan kapasitas gitu ya, ilmu pengetahuan. Nah, itu menjadi inter saya buat berkontribusi lebih dalam lagi di dunia akademik seperti itu. Nah, jadi waktu masuk S1 dulu memang sudah memutuskan akan langsung S2 kayak gitu. Iya, makanya saya juga waktu S1 saya ambil program fast track juga langsung ke S2 kayak gitu.
Oke. Jadi turning point kamu itu ya tadi ketika kamu, maksudnya bukan turning point, jadi kayak oke, kayaknya aku mau jadi guru ketika kamu ngelihat kakak-kakak tuh ngajarin sesuatu, kegiatan belajar mengajar itu jadi apa ya, menginspirasi kamu untuk kayak aku pengen nih kayak gini gitu ya. Betul. Oke. Kalau kesibukan kamu saat ini, kamu lagi ngapain, Jo? Ya, saat ini Jojo lagi aktif sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Puntantular Jakarta, kayak gitu ya. Nah, pada tahun 2020 juga memutuskan untuk aktif berkuliah S3, sekolah lagi gitu ya. Nah, karena waktu itu juga berpikir bahwa ternyata semakin tinggi gelar itu bukan semakin banyak ilmu, tetapi semakin banyak hal yang harus kita fokusin lagi gitu ya, kita pelajari lebih dalam lagi. Dan waktu itu juga saya memang ambil fokusnya kepada komunikasi pembangunan manusia, khususnya di perlindungan anak, seperti itu. Oh, jadi memang spesifik gitu ya, Jo? Sekarang kamu udah bisa ambil komunikasi tapi fokusnya di pembangunan perlindungan anak seperti itu. Oke, berarti itu kamu lakukan selagi kamu ngajar juga, jadi dosen berprofesi sebagai dosen juga, dan kamu sekarang juga lagi ambil S3 juga. Oke, Jo, aku pengen tahu gimana sih, kamu kan bukan salah satu anak sponsor, tapi kamu adalah anak-anak yang istilahnya menikmati manfaatnya ketika kegiatan itu berlangsung ya. Gimana sih kamu bisa bergabung menjadi anak forum WFI, dan waktu itu kalau kamu masih ingat umur berapa, Jo? Waktu itu umur 14 tahun. Umur 14 berarti SMP itu ya? SMA. 14 SMA. Oh, kamu fast track ya? Iya, saya kebetulan 1 tahun lebih awal dari anak-anak biasanya ya. Bersekolah seperti itu. Lagi-lagi ada orang keren nih. Iya, jadi 5 tahun tuh udah SD saya. Gitu. Oh iya? Oh, jadi kamu masuk SD-nya pun udah lebih cepat ya? Lebih cepat. 5 tahun. Iya, lebih cepat 5 tahun. Dan waktu itu saya ingat banget, saya masih sekitar kelas 2 SMA. Ya, jadi waktu itu WFI menyelenggarakan pelatihan kesehatan reproduksi, dan dia mengundang sekolah-sekolah gitu ya, SMA, dan kebetulan saya jadi OSIS waktu itu, anggota OSIS di sekolah saya. Nah, saya dipilih beberapa orang dari sekolah saya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, disitulah saya tahu bahwa ada program-program WFI di situ. Saya bertemu juga dengan Forum Anak Cinta Katulistiwa yang memang di bawah dampingan WFI gitu. Dan saya juga tertarik semenjak itu untuk bergabung menjadi anggota Forum Anak. Nah, semenjak itulah saya terjun masuk ke bekerja sama gitu ya, mengadvokasi, membuat kegiatan gitu ya dengan Forum Anak bersama dengan WFI. Jo, aku tuh penasaran, waktu kamu kecil ya di rumah, apa sih yang bikin kamu tuh punya keinginan untuk belajar yang sangat tinggi? Apa kamu masuknya lebih cepat? Apa karena memang kamu udah terlahir, wah anak saya jenius, memang bisa masuk, ataukah memang ada satu proses yang terjadi di rumah yang bikin kamu tuh tertarik sama belajar? Kan pasti awalnya kan dari baca, apakah kamu rajin baca, ataukah kamu seneng kegiatan apa yang sampai akhirnya menumbuhkan keinginan kamu untuk belajar yang sangat tinggi? Iya, saya harus jujur ya, Kak Monita ya, saya itu orangnya tidak suka belajar. Oh iya? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tolong jelaskan. Iya, kenyataannya saya nggak suka belajar sebenarnya. Tapi emang anaknya itu terkenal memang kepo dari kecil kali ya. Curiosity. Iya, suka cari hal-hal yang baru gitu ya. Kalau menemukan kenapa sih ini bisa menjadi seperti ini kayak gitu ya. Suka aja gitu loh dari kecil kayak gitu. Dan memang juga karena kalau sekarang kenapa sukanya di isu sosial, karena memang saya pernah jadi penyintas kekerasan waktu kecil gitu ya. Nah, jadi saya pengen apa yang saya alami tidak harus dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Apalagi adik saya yang lain kayak gitu kan. Jadi saya dari situ saya memutuskan untuk terjun dalam dunia ini gitu ya, tentang perlindungan anak. Spesifiknya gitu. Perlindungan anak. Oke, Jo, selain kamu rasa ingin tahunya besar, curious juga, tapi kamu juga adalah seorang penyintas juga. Apa sih, Jo, tantangan yang kamu hadapi saat kecil, atau mungkin isu anak yang Joshua alami sendiri dan mungkin yang Joshua tahu teman-teman alami
saat itu gitu, kayak paling banyak tuh apa sih isu anak-anak pada saat itu? Iya. Jadi kalau pada saat itu yang pasti kekerasan ya. Apakah anak terhadap anak ataukah orang tua anak atau gimana tuh Jo? Sayangnya waktu itu yang terjadi sama saya adalah anak terhadap anak gitu. Jadi memang yang menjadi pelaku adalah sepupu saya sendiri gitu kan. Nah itu juga yang jadi membuat saya menutup diri. Kebetulan saya anak tunggal, wanita. Oh, kamu anak satu-satunya. Saya anak satu-satunya gitu ya. Jadi sudah di rumah biasa sendiri gitu ya, dan memang waktu itu sepupu saya memang sering banget ke rumah gitu ya, main gitu kan. Nah dan terjadilah kekerasan itu gitu ya. Nah tapi justru itu menjadi saya belajar dengan lingkungan saya kayak gitu kan, bagaimana saya harus bisa tetap bertahan kayak gitu kan. Nah selain kekerasan juga banyaklah, dulu saya juga dibully waktu sekolah kayak gitu ya, karena body saya mungkin yang tidak seperti teman-teman yang lain gitu ya, terlalu sehat lah Kak Monita ya gitu. Tetapi saya belajar gitu ya dari lingkungan tersebut ya. Kenapa saya bisa seperti ini, berbadan sehat ya karena asupan makan saya juga baik seperti itu ya. Saya tidak terlantar dalam hal itu, tetapi setelah saya mengalami kekerasan tersebut memang saya harus berjuang sendiri selama belasan tahun kayak gitu. Dan puji Tuhan saya bisa berdamai dengan diri saya, tapi sayangnya saya baru berdamai itu sekitar 4 ataupun 3 tahun ini Kak, kayak gitu. Nah, tapi I'm happy for you, kamu sudah bisa berdamai dengan semua. Iya, itu yang paling penting ternyata ya. Iya. Jo, kamu kan spesifik nih langsung mengutarakan isu perlindungan anak. Aku nggak mau gali lebih dalam lagi, aku juga nggak mau membangkitkan kenangan mungkin yang nggak ini, tapi aku pengen tahu Jo, yang bikin kamu akhirnya berani untuk bersuara sampai akhirnya kamu sekarang fokus di perlindungan anak, itu apa Jo? Apakah ketika kamu mengalami itu kamu memberanikan diri untuk cerita ke orang tua, ataukah mungkin ada forum anak yang yang encourage kamu untuk bisa mengutarakan dan mereka juga akhirnya merangkul kamu, atau gimana Jo, boleh diceritain nggak? Ya, jadi titik terendah saya adalah dimana pada saat saya masih kecil itu adalah saya merasa sendiri kan. Kesendirian itulah justru yang menjadi musuh terbesar saya seperti itu. Nah tetapi puji Tuhan ketika saya bertemu dengan forum anak, justru saya merasakan namanya ada saudara gitu, ada teman gitu ya, yang sama-sama berjuang, dan ternyata juga kalau dengar cerita mereka juga nggak manis-manis semua kok gitu ya. Ada mengalami. Kamu merasa nggak sendirian? Nggak merasa nggak sendirian gitu loh. Nah ada keluarga gitu loh, dan mungkin itu yang menjadikan alasan saya adalah sebenarnya untuk mencari keluarga itu bukan hanya keluarga yang biologis ya, tetapi dimanapun kita berkomunitas kayak gitu, itu adalah bisa menjadi keluarga kita yang bisa support kita ya. Nah di situ saya sadar bahwa saya tidak sendiri. Sampai saya juga kuliah juga saya tetap aktif di komunitas gitu ya. Nah di situ saya merasa saya punya orang-orang yang selalu mensupport saya gitu. Tetapi saya sadar satu hal, bahwa untuk saya lepas seutuhnya adalah saya harus bisa mengampuni diri saya sendiri gitu ya. Nah, saya harus bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berdamai, dan akhirnya sampai sekarang pun kalau saya cerita sama orang, saya sudah berani bahwa saya adalah korban, saya pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Dan saya justru berkomitmen saya akan terus menjadi sumber kesaksian buat banyak orang gitu ya, untuk banyak memenangkan orang lain di luar sana seperti itu. Wah, that's a good story Joshua. Iya, terima kasih Kak Monita. You're doing amazing. Yeah, thank you. Oke, Jo, kamu bertahan di forum anak, mempelajari banyak hal, dan pasti banyak kegiatan yang berkesan ya di WFI pada saat itu. Boleh ceritain nggak kegiatan yang berkesan buat kamu, yang akhirnya membuka diri kamu pelan-pelan untuk lebih berani, untuk, aku percaya juga mungkin situasi itu yang bikin kamu juga ada tumbuh rasa kayak kayaknya aku harus berdamai dulu dengan diri aku sendiri, sampai akhirnya kamu bisa membuka diri kamu ke sosial gitu ya. Yang aku pengen tanya, apa aja yang kamu pelajari? Apakah ada hal yang berkesan selama kamu berkegiatan di forum anak WFI? Itu dulu deh, coba. Ya,
berkesan banyak ya, yang dipelajari banyak. Ya, yang paling menarik yang saya pelajari dari forum anak dan dampingan kakak-kakak WFI pada waktu itu adalah yang pertama adalah kepercayaan. Posisi kami adalah anak-anak, gitu ya. Anak-anak itu kan bisa dikelompokkan sebagai kelompok yang marginal, dipandang sebelah mata, gitu ya. Yang kita dibilang apa sih, nggak tahu apa-apa gitu loh. Apa yang kalian ngomongkan itu belum tentu benar gitu loh. Nah, tetapi ketika kami diberikan kepercayaan itu untuk bisa memetakan apa saja yang terjadi di lingkungan kami merasa, oh iya kami dipercaya loh, kami percaya diri jadinya gitu kan. Nah otomatis ketika itu, tapi waktu itu saya ingat banget ya, kakak-kakak kami di WFI bilang, kalau kalian pengen dipercaya lagi oleh orang di luar sana gitu ya, kalian harus siap untuk meningkatkan kapasitas skill diri kalian gitu kan. Contohnya apa? Berpikir kritis gitu kan. Nah pandai untuk berlatih berbicara depan orang banyak kayak gitu. Waktu itu kami di forum anak dilatih, semua orang harus teman-teman harus bergiliran. Tidak boleh ada yang ditinggal gitu ya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau umur berapapun gitu ya. Udah anggota lama, anggota baru, harus punya kesempatan. Silakan ngomong, berdiri gitu ya. Nah, terus buat kelompok, saling berdiskusi gitu ya. Oh misalnya ada banyak teman-teman itu yang masih ngelem gitu ya, yang masih kuat merokoknya kayak gitu kan. Nah, kalau di kota kami itu banyak terjadi hamil di luar nikah kan. Kayak gitu ya. Seks bebasnya masih lumayan banyak waktu itu ya. Nah, tiba-tiba dengar ada teman kami nyebarin undangan gitu kan. Undangan apa? Karena dinikahkan kayak gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian khusus buat kami gitu kan. Nah, ditambah lagi kami bingung, kami anak-anak, tapi kok kami nggak punya ruang bermain ya gitu ya, taman bermain gitu loh. Nah akhirnya sampai kami ingat banget momen-momen kami dipercayakan oleh WFI pusat ya untuk chatlet research. Jadi kami sebagai peneliti gitu ya. Oh iya, jadi dia udah dilatih. Jadi critical thinkingnya dilatih dari situ. Dimainkan di situ kayak gitu ya. Dan kami sangat bangga banget dapat kepercayaan itu, dan saya rasa itu yang menjadikan teman-teman kami sekarang mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin, dipercayakan di struktur pemerintahan, di organisasi gitu. Dan itulah yang kami dapat Kak kayak gitu. Nah makanya kami selalu mau teman-teman yang lain itu juga terpacu gitu ya. Dengan istilahnya kami sudah dapat yang baik. Kami sekarang saatnya kami memberikan kebaikan itu, membalas kebaikan itu dengan aktif di domain ataupun di lingkungan di mana kami ditempatkan masing-masing gitu kan. Sekarang kan kami udah banyak kan menjadi guru gitu ya, mereka yang menjadi konten kreator, mereka yang mungkin yang banyak berproyek dengan pemerintah dan segala macam, berkontribusi dengan profesi mereka masing-masing, dan itu saya melihat teman-teman saya luar biasa di situ sekarang. Setelah mereka dapat banyak hal, mereka pay forward untuk membangun kembali apa yang mereka lihat perlu mereka bangun, dan mereka punya kapasitasnya ya. Jadi bukan cuma karena ingin aja, tapi mereka juga memperlengkapi diri, termasuk kamu juga ya, memperlengkapi diri supaya ketika kamu kembali, kamu punya kapasitasnya untuk melakukan perubahan itu. Betul. Mantap sekali. Keren, teman-teman. Tadi kalau aku, jadi ini di sini tuh pertanyaannya hal apa yang dipelajari saat di forum anak dan masih bertahan sampai sekarang. Tadi pas aku dengar cerita kamu, ada bagian kalian kayak diminta untuk bikin penelitian gitu ya. Jangan-jangan itu yang bikin kamu S3. Jadi kamu nggak bosan-bosan nulis tesis atau skripsi. Gimana aja? Apakah itu? Iya. Salah satunya. Boleh diceritain nggak sampai ambil S3 loh teman-teman. Tepuk tangan lo. Ini harus semangatnya ini harus diambil nih, semangat belajar. Jadi berarti modal tadi kan curiosity, rasa ingin tahu. Terus ada kegiatan yang memfasilitasi rasa ingin tahu kamu itu. Bukan pengen tahu ya, ingin tahu. Ingin tahu ya. Saya jadi lapar nih. Apakah itu tuh yang maksudnya kegiatan itukah yang akhirnya sampai sekarang masih bertahan gitu? Akhirnya kamu jadi suka belajar, suka sekolah, dan kamu juga jadi salah satu orang yang mau pay it forward akan apa yang sudah kamu dapatkan. Iya. Nah, salah satunya itu Kak gitu. Dan sebenarnya dalam proses kami berkegiatan di forum anak itu dulu adalah kami juga diajarkan bahwa
jika ingin melakukan suatu perubahan ya harus dimulai dari kami sendiri gitu loh. Nah, ketika kami dikasih kesempatan untuk beraudiensi dengan pemerintah, melakukan penelitian sederhana kok Kak, cuman pengen melakukan sensus aja gitu kepada anak-anak sekitar. Sensus apa tuh? Mereka perlu nggak memerlukan nggak yang namanya transportasi untuk pergi ke sekolah, adanya teman bermain di lingkungan sekitar kayak gitu, sesimpel itu. Kami cari tahu dan kami lakukan gampang dengan emotikon sederhana. Tolong dong di voting nih, kalian senang atau kalian sedih jika tidak ada transportasi ke sekolah atau tidak ada teman bermain. Jadi sampel itu teman-teman sekolah juga, teman-teman sekitar di lingkungan itu gitu loh, dan itu justru menarik gitu loh, dan didengar oleh pemangku kebijakan pada saat itu, sampai akhirnya didokumentasikan dalam satu dokumentasi buku gitu kan. Nah, diterbitkan juga. Sampai diterbitkan ya, dan itu juga yang menjadi landasan untuk pemangku kebijakan membuat kebijakan selanjutnya kan, seperti itu. Nah, saya terbuka matanya, jadi apa yang kita lakukan dari hal yang sederhana gitu ya, asal kita mau aja dan kita jalani dengan hati yang penuh niat dan ucapan syukur gitu ya, dan itu menjadi dampak yang luar biasa gitu. Nah, apa yang saya lakukan saat ini, saya mengambil S1, S2, S3, dan for information ya Kak Mona ya, Kak Monita ya, jadi topik penelitian saya dari S1, S2, S3 itu semua tentang perlindungan anak. Wow. Jadi konsistensi itu yang saya lakukan. Di luar sana orang bertanya, kenapa sih topik penelitiannya itu terus? Disitulah hati saya bilang. Gitu. Disitulah. Di saat saya, jadi kalau forum anak itu kan sampai 18 tahun ya Kak. Tapi 17 tahun itu saya sudah lulus sekolah dan sudah harus merantau. Saya merasa saya yang awalnya saya kan belum harus nih berhenti dari forum anak, tapi karena saya harus berkuliah, ngerantau, mau nggak mau saya harus pergi duluan gitu ya. Nah, di situ saya pikir, salah satunya cara saya adalah dengan pendidikan saya gitu loh, dengan skripsi saya gitu ya, dengan penelitian tesis saya, dengan penelitian di S3 saya, itu semua tentang forum anak, tentang perlindungan anak seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang Jojo ke depan pengen jadi apa, saya pengen jadi ahlinya komunikasi pembangunan ya, memang di bidang perlindungan anak seperti itu. Kita kasih doa dan juga dukungan buat Joshua meraih mimpinya. Oke, tadi ada poin yang pengen aku ambil ya. Forum anak itu adalah salah satu lingkungan yang mengubahkan kamu. Seberapa penting sih Jo komunitas itu? Bukan cuma buat kamu, buat kita, mungkin kamu juga bisa kasih tahu teman-teman gitu. Seberapa penting sih komunitas itu? Di komunitas tuh kita bisa dapat apa aja sih gitu. Apalagi untuk pribadi yang pemalu atau tertutup, kadang untuk masuk ke lingkungan baru kan udah langsung aduh mau ngobrol susah atau apa susah, padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, apa sih pentingnya sebuah komunitas Jo? Kamu kan juga berangkatnya dari anak tunggal di rumah, jadi buat kamu juga pasti ada tantangan tersendiri untuk kamu masuk ke lingkungan baru atau mungkin lingkungan yang lebih besar gitu jumlah orangnya. Apa Jo, kalau kamu boleh bagiin ke teman-teman pentingnya komunitas, kenapa sih teman-teman tuh harus punya komunitas yang sehat ya pasti ya Jo ya? Dalam perjalanan saya berkomunitas, saya ambil satu pelajaran penting, di mana komunitas itu adalah ibaratkan wadah atau tempat itu adalah bengkel. Jadi orang yang masuk komunitas tidak harus teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tapi mayoritas yang masuk komunitas adalah teman-teman yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Komunitas itu adalah bagaimana kita saling support untuk saling membangun satu sama lain, yang dimana keadaan kita sedang rusak. Kita diperbaiki pelan-pelan di situ. Gitu ya. Saya yang backgroundnya adalah penyintas kekerasan, branding saya hancur gitu loh, kan? Image saya hancur sebagai seorang anak gitu ya. Saya tidak mempunyai harapan waktu itu. Tapi ketika saya masuk ke bengkel, saya diperbaiki pelan-pelan. Nah, itu menurut saya fungsi utama komunitas. Jadi nggak ada tuh di komunitas,
oh kamu keren, dia yang paling keren, dia yang paling bagus gitu, nggak ada. Tapi di mana kita harus sadar satu sama lain bahwa kita adalah barang rusak yang kita harus diperbaiki di dalam bengkel itu, di dalam komunitas itu. Dan itu menurut saya yang banyak orang yang belum mengerti tentang komunitas. Nah itu yang saya rasakan waktu saya di forum anak gitu ya. Saya bukan, justru dulu jujur saya iri dengan teman-teman yang didampingi oleh WFI gitu. Karena kan saya bukan wakil anak ya. Karena apa? Mereka sangat diperhatikan oleh WFI gitu kan. Surat sponsor dan segala macam. Tapi saya tidak. Tapi gitu. pun kamu bukan wakil anak, ternyata kamu juga mendapatkan dampaknya. Nah, itu yang membuat saya harus berterima kasih sama WFI, salah satunya seperti itu kan. Nah, jadi forum anak itu bengkel buat kami, justru untuk kami memperbaiki diri, mencari tahu kami itu kekuatannya apa sih, kelemahannya apa sih. Ternyata saya yang awalnya ngotot mau jadi dokter, Kak, saya tahu bahwa saya nggak ada bakat jadi dokter. Dan kamu menerima itu dengan lapang dada ya? Ya. Di sekolah nilai biologi saya, kimia, fisika tuh selalu remedial, Kak. Ya. Ini kayaknya mesti orang-orang tahu ya, yang soal ini kita keep banget ya gitu. Tapi saya tetap gak percaya, karena dia dosen. Terus. Nah, tetapi karena saya dibentuk di forum anak, saya jadi tahu bahwa saya punya skill, saya senang ketemu banyak orang, saya senang berdiskusi sama banyak orang gitu kan. Nah, di situ saya dapat skill public speaking saya. Gitu ya, saya belajar buat menjadi MC. Saya dulu di forum anak MC kondang deh. Oh iya? Bisa ditanya deh sama kakak-kakak WFI sana ya. Ya, saya MC kondang dulu, suka gitu, sampai depan wali kota saya pernah, dan itu sudah mendarah daging lah istilahnya kan, skill-skill komunikasi yang seperti itu. Nah, akhirnya itu menjadi perenungan saya. Setelah saya mau lulus, saya harus jadi apa? Saya harus milih jurusan apa kuliah saya. Nah, that's why dulu di Kalimantan tidak ada yang tahu ada jurusan komunikasi kan. Oh ya? Oh ya, dulu orientednya kalau di tempat kami itu ya kalau nggak jadi dokter, tentara, polisi, bidan, perawat, guru. Terus kamu bisa tiba-tiba komunikasi tuh gimana, Jo? Karena saya waktu di forum anak di WFI dengan kakak-kakak WFI, saya tahu skill saya di komunikasi, saya iseng cari di Google. Berarti itu kakak-kakak WFI itu juga membantu mengarahkan kamu ya? Kamu tuh bagusnya di sini, Jo. Atau kamu mendapatkan acknowledgement itu ya, Jo, kamu tuh bagus di sini. Jadi berarti ada juga yang mengencourage kamu dan paling nggak menuntun kamu gitu. Kamu tuh bagusnya, potensi kamu ada di potensi di situ. Oke, dan saya iseng cari, ada nggak jurusan komunikasi itu. Ternyata saya baru tahu, Kak, di tahun 2013 itu ada yang namanya jurusan komunikasi itu. Dari situ lah. Dan kamu masuklah ke situ? Masuklah saya. Jadi S1 kamu di Pontianak? Di Jakarta. Di Jakarta ambil komunikasi. Oke. Oh, di sana nggak ada kan yang makanya kamu ambil belum sini? Ada. Oke. Ada pun baru buka waktu itu. Di 2013 itu. Terus abis itu setelah kamu mempelajari itu semua? Ya, saya jatuh cinta di situ. Saya menemukan passion saya sebenarnya. Kalau gitu kita tukeran tempat aja. Kamu lebih cocok di sini nih. Terus gitu S2-nya? S2-nya ya saya lanjutkan lagi gitu kan. Passion saya itu kalau di S1 itu kan lebih ke skill ya, Kak, gitu kan, bagaimana kita membuat event dan segala macam, karena saya ambilnya public relation waktu itu. Nah, S2 saya lebih ke akademis lagi, itu penelitian gitu ya. Boleh tahu nggak, Jo, penelitian kamu apa saat itu? Skripsi kamu berarti ya? Waktu itu di skripsi saya melihat bagaimana komunikasi forum anak dengan pemerintah seperti itu, seperti apa. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu berperan gitu ya, dipercayakan sama pemerintah gitu ya, untuk ya menjadi mitranya pemerintah gitu ya, untuk membangun daerah. Nah, di S2 saya melihat lagi bahwa Kalimantan itu kan punya background konflik ya, konflik sosial gitu. Apa tuh, Jo? Maksudnya kayak gimana tuh? Kan banyak ya, kayak konflik etnis gitu ya, dan segala macam gitu ya. Nah, akhirnya saya melihat celah bagaimana nih dengan anak-anak yang merupakan keturunan-keturunan dari etnis yang pernah berkonflik tersebut.
kayak gitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk meneliti spesifik ke situ gitu. Nah, yang menarik adalah saya mengambil anak-anaknya adalah anak forum anak dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda. Karena kamu tahu ya di situ kamu bisa banyak dapat story. Iya, dan saya mendapatkan satu hal bahwa forum anak adalah salah satu wadah untuk sarana mereka bisa berinteraksi interkultural dengan baik. Dengan berbeda etnis. Disitulah mereka belajar untuk saling harmoni, saling menghargai satu sama lain antar etnis. Yang itu bisa meminimalisir untuk terjadinya konflik di masa depan. Keren sekali. Ini mungkin sedikit nggak tahu tips atau mungkin sedikit edukasi sebelum kita mengakhiri ngobrol kita. Aku tidak ingin berakhir karena aku ingin tanya tips S2 aja. Tadi aku penasaran banget sama rasa ingin tahu. Gimana kamu punya tips nggak buat mungkin teman-teman di forum anak yang baru bergabung atau siapapun yang nonton podcast ini, gimana sih caranya kita menumbuhkan rasa ingin tahu? Karena kalau ditanya pengen belajar, semua orang maunya nggak belajar ya. Aku juga males belajar, tapi justru bukan karena kita suka belajar, tapi karena rasa ingin tahu lah yang membuat kita merasa bahwa suasana belajar tuh menyenangkan gitu. Benar. Karena aku bisa tahu ini, tahu lebih banyak. Gimana sih cara kita menggali rasa ingin tahu, Jo? Iya, jadi kalau untuk teman-teman muda di luar sana gitu ya, apalagi yang bergabung dengan forum anak, tapi menurut saya komunitas itu bukan hanya forum anak ya, bisa saja komunitas sekolah minggu atau kepemudaan di gereja, remaja masjid. Nah itu kan adalah komunitas ya, tempat gitu. Nah menurut saya adalah itu rumah mereka gitu loh. Nah kayak forum anak itu kan milik anak-anak yang di sekitar situ. Misalnya forum anak Pontianak yang milik anak-anak kota Pontianak gitu ya. Forum anak di Jakarta atau forum anak di Indonesia juga itu adalah rumah mereka gitu ya. Nah cara menggalinya adalah ya galilah apa yang menjadi interestnya kalian gitu loh. Kayak saya gitu ya. Kenapa sih banyak orang yang hamil di luar nikah gitu kan. Waktu itu kan heboh banget ya waktu di daerah kami itu. Kenapa? Ternyata ya orang tuanya kurang adanya komunikasi antara orang tua dan anaknya seperti itu. Nah makanya waktu kita di forum anak, jangan banyak-banyak kegiatan ya. Tolong udah pulang aja ke rumah masing-masing, banyakin ngobrol sama orang tua kayak gitu kan. Karena ternyata komunikasi antara orang tua dan anak sangat sedikit waktu itu kayak gitu. Nah jadi baik lagi, mulailah dari melihat apa yang menjadi kesukaan kita di sekitar kita gitu ya. Kalau saya dulu emang kepo gitu ya. Kok bisa ada ini gitu ya di sebelah, kok bisa ada ini di sebelah kayak gitu kan. Nah jadi saya itu spesifikasinya adalah belajar di lingkungan sekitar saya kayak gitu. Dan sama saya kalau jadi dosen, saya bilang sama mahasiswa saya, kalau mau cari masalah jangan jauh-jauh, di depan kita, belakang, kiri, kanan kita tuh udah ada banyak masalah gitu. Nah jadi kita tinggal cari aja apa yang kita interest, apa yang kita sukai itu di situ kayak gitu. Nah tuh teman-teman, tips dari Joshua kalau mau wawasannya luas, kepolah untuk hal-hal yang positif teman-teman. Keponya yang positif, kepolah akan hal-hal yang kalian tahu itu bisa membangun diri kalian dan juga membangun lingkungan ataupun komunitas kalian. Kepolah akan hal-hal yang baik. Joshua, dari rangkaian cerita kamu, pengalaman kamu, pencapaian kamu, kamu tuh masih punya mimpi yang lain lagi nggak, Josh? Mimpi kamu apa? Mungkin mimpi kamu berikutnya atau mungkin ada yang lain kah? Dan kenapa sampai mengejar pendidikan terus dan nggak berhenti belajar? Iya, jadi saya pernah berdoa di waktu itu 2013 gitu ya. Jadi doa saya adalah saya ingin suatu saat kembali, dan waktu itu saya dapatnya adalah saya harus balik ke daerah saya gitu ya. Nah salah satu kenapa saya sekolah S3 adalah saya ingin menjadi agen perubahan, saya ingin membangun daerah saya. Tepuk tangan dulu gitu. Sebelum dilanjutkan. Ya karena saya bukan penjabat, saya bukan tokoh agama, yang tokoh agama adalah ayah saya gitu ya. Saya bukan tokoh adat gitu ya. Tapi satu hal yang saya punya yaitu pendidikan.
saya bisa menjadi orang yang berpendidikan. Ya, ketika saya pulang ke daerah saya dengan pendidikan saya, apa yang saya sudah pelajari, otomatis di situ orang mau diedukasi untuk lebih lagi, gitu kan. Jadi kan inti dari pembangunan itu adalah bagaimana masyarakatnya mau diedukasi, gitu ya. That's why saya sekolah tinggi. Saya cari ilmunya dulu di pulau lain, gitu ya. Terus saya bawa pulang ke pulau saya, gitu ya, untuk saya bangun daerah. Nah, harapan saya adalah saya pengen bangun satu shelter khusus untuk bagaimana nanti anak-anak bisa yang menjadi korban kekerasan, mungkin apa semacam rumah singgah lah, untuk ada bagaimana nanti healing center seperti itu buat mereka. Karena saya merasakan waktu itu saya menjadi penyintas, gitu ya, tapi saya nggak tahu nih harus menyembuhkan diri seperti apa. Nah, akhirnya saya menemukan itu, tapi kan saya menemukannya bukan di rumah saya. Saya menemukannya di tempat lain, di pulau lain, gitu kan. Nah, jadi saya ingin bangun, gitu ya, siapa tahu nanti Kak Monita mau datang ke shelter, ke rumah singgah ya. Dengan senang hati. Iya, buat bertemu dengan adik-adik di sana, seperti itu. Nah, jadi itu sih keinginan saya yang paling dekat. Mimpi kamu, dan saya pulang, bisa mengajar di sana, menjadi dosen di sana, dan saya bisa melayani banyak orang di sana. Wow. Setelah 10 tahun merantau, menimba ilmu, berdamai dengan diri sendiri, dan sekarang kamu mau balik kembali ke Pontianak dan membangun di sana. Di sana. Keren banget, dan itu juga jadi harapan kamu untuk anak-anak Indonesia. Betul. Kamu membangun shelter untuk supaya anak-anak yang mungkin pernah mengalami kekerasan bisa difasilitasi dan bisa dibangun, bisa bisa tadi kamu bilang kayak seperti bengkel. Anak-anak itu juga jadi bisa pribadi-pribadi yang utuh kembali, dan mereka bisa give back ke community-nya lagi, gitu. Keren banget Joshua, terima kasih banyak buat udah sharing cerita kamu. Satu pertanyaan terakhir, tadi kamu udah mau bangun shelter apa segala macam. So, how's your days to end child's poverty, Joshua? Kalau aku sih mulai dari kita sendiri yang mulai berbagi ya, kayak gitu, dengan apapun yang kita punya, gitu. Kalau untuk berbagi kan kita nggak perlu ya untuk jadi orang kaya dulu, gitu ya, banyak materi dulu, gitu kan. Kita berbagi dengan apapun, dengan apa yang saya lakukan dengan komunitas saat ini kan kita berbagi. Melalui cerita, itu akan memotivasi orang untuk orang mau balik lagi ke komunitasnya, gitu ya, memberikan dampak lagi dan mengakhiri poverty tadi, gitu ya. Jadi menurut saya adalah niat yang baik, gitu ya, dengan melakukan hal kecil, dimulai dari hal yang kecil, dan hal kecil itu akan menjadi hal yang besar, gitu ya, menjadi dampak yang lebih besar dan mengakhiri poverty itu. Tepuk tangan sekali lagi. So, Joshua's way to end child's poverty itu dengan niat, keinginan, langkah-langkah kecil yang akan menjadi sebuah impact yang besar. Nggak perlu detail menjabat apa segala macam, hanya perlu keinginan aja. Perbuatan dilakukan sambil aktualisasi diri ya, memperkaya diri supaya kita juga bisa membagikan pengalaman hidup, pengetahuan yang kita punya untuk dibagikan kembali ke community, dan supaya bisa menginspire teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Joshua. Terima kasih Kak Monita, terima kasih WFI. Terima kasih sudah main di podcast WFI. Dan teman-teman semua jangan lupa dengerin terus dan nonton terus Wahana Visi Indonesia's podcast Our Days to End Child's Poverty. Sampai jumpa.